Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi kebidanan Unisula. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai hak penyandang disabilitas. Sekitar 15% dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Apa itu sih penyandang disabilitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang atau menderita sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau dalam keadaan tidak mampu dalam melakukan hal-hal dengan cara yang biasanya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan, yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa hak penyandang disabilitas ada 22, berikut daftarnya. Di sini kami hanya membahas tentang hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, serta hak berpindah tempat dan kewarganegaraan. Yang pertama, terkait hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, contohnya seperti menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, lalu mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, contohnya informasi kesehatan, lalu yang terakhir menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi, contohnya menggunakan penerjemah bahasa isyarat di berita TV dan mengaktifkan subtitle supaya tunarungu bisa mengerti informasi yang disampaikan. Yang kedua, hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas meliputi yang pertama, berpindah, mempertahankan, dan memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian untuk informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat menumbuhkan sikap peduli kita kepada penyandang disabilitas. Mari wujudkan Indonesia 2030 dengan memastikan penyandang disabilitas di sekitar kita terpenuhi hak-haknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.